5 anggota Polsek Lubuk Linggau dinonaktifkan jabatannya karena diduga terlibat penganiayaan terhadap tersangka pidana pencurian. Sementara di Cilegon, Banten, tersangka kasus narkoba tewas diduga dianiaya di dalam rutan. Keluarga H, tersangka yang diduga tewas dianiaya saat menjalani pemeriksaan polisi, mendatangi Mapolsek Lubuk Linggau guna meminta penjelasan penyebab kematian korban. Balik, nah bapak belur pak, sampai meninggal pak. Sebab tersangka berinisial H itu mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya setelah 1 hari ditangkap polisi karena diduga terlibat tindak pidana pencurian. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Hari Sandi menyebut dalam kasus ini pihaknya telah menonaktifkan 5 anggotanya yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Dengan kejadian kemarin, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan ini, kita akan tindak tegas. Ya. Dan untuk sementara, jabatan dari anggota yang melakukan pelanggaran, ya, kita nonaktifkan. Ya, kita tarik ke Polres. Ya. Yang kita periksa ada 5. 5 anggota kepolisian yang dinonaktifkan itu kini menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Sumatera Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Ada sekarang ini adalah Tahanan kasus narkoba inisial AA tewas setelah 3 jam dimasukkan ke rumah tahanan Polres Cilegon, Banten. Polisi menduga korban tewas akibat dianiaya sama tahanan. Korban tewas pada Selasa sekitar pukul 19 atau sehari setelah korban masuk rutan Polres Cilegon. Dugaan penganiayaan ini diperkuat oleh keluarga karena melihat lebam yang di jasad korban. Namun polisi masih menyelidiki luka lebam tersebut dengan melibatkan tim dokter forensik. Mau masuk tuntas, karena negara kita negara hukum, bukan negara bukan itu merimba. Kalau kita merimba, kita nyawa. Tapi karena ini kita kembali ke masyarakat hukum. Yang punya wewenang hukum adalah aparat. Artinya meminta juga pihak tersangka, pihak keluarga kepada nanti tersangka untuk berinvestigasi begitu. Betul. Seadil-adil supaya dia juga mengalami dan supaya juga melakukan supaya mengalami atas menindaklanjuti menelusuri penyebab kematian daripada tahanan atas nama A. Saat ini tim dokter atas permintaan kami untuk melakukan otopsi sudah melaksanakan kegiatan otopsi kurang lebih 4 jam. 4 jam, ada beberapa sampel diambil. Tentunya kami dari Polres Cilegon, terutama penyidik, menunggu nanti hasil daripada analisa tim dari forensik RSUD Panggura Cilegon dan Bidokes Polda Banten. Nanti ada. Usai menjalani otopsi, jasad korban dimakamkan di Kampung Toyomerto, Desa Wanayasa, Kecamatan Serdang, Serang, Banten. Dari Cilegon, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Ya, 2 tersangka di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dan Cilegon, Banten tewas di rumah tahanan. Apakah tahanan identik dengan kekerasan atau kurang maksimalnya pengawasan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat sore, Bu Pungki. Selamat sore, Mbak Safa. Ya, Bu Pungki, dalam waktu dekat ada 2 tersangka tewas di rumah tahanan. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Bu? Iya, pertama kami sangat menyesalkan ya, masih adanya tahanan yang meninggal di kantor kepolisian. Jadi kalau kita melihat di Lubuk Linggau pada saat pemeriksaan dan ada 5 anggota yang diperiksa karena diduga terkait dengan penganiayaan, dan yang satu lagi di Cilegon yang menjadi korban adalah tersangka yang dimasukkan di ruang tahanan. Nah, dua-duanya ini baik di Cilegon maupun di Lubuk Linggau itu contoh yang buruk ya, karena sebetulnya ketika penyidik memutuskan untuk menahan tersangka, maka penyidik atau kepolisian harus bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang yang ditahan. Nah, oleh karena itu
ketika misalnya kita melihat dalam kasus Lubuk Linggau, misalnya diduga dianiaya oleh anggota, nah ini yang masuk kategori penyiksaan. Nah, oleh karena itu para pelakunya tidak cukup jika hanya dikenai sanksi etik, tetapi juga harus diseret ke pidana. Jadi kalau pidana mengakibatkan meninggal kan ada pasal 351 ya. Yang mesti harus dikenakan kepada orang-orang yang diduga bersalah. Nah, untuk yang di Cilegon itu diduga dilakukan oleh sesama tahanan. Nah, meskipun ini dilakukan oleh sesama tahanan, artinya bukan oleh anggota kepolisian, tetapi anggota kepolisian tetap wajib untuk menjaga, memberikan keamanan di situ. Ketika orang dimasukkan ke ruang tahanan, mesti harus dijaga juga kondisinya supaya nggak bisa dianiaya oleh orang lain, begitu Mbak. Ya, Bu Pungki, dalam pengawasan Kompolnas berdasarkan temuan hasil penelitian selama ini, apakah memang tahanan identik dengan kekerasan? Apakah memang masih banyak tindakan kekerasan yang terjadi di sana? Kalau di ruang-ruang tahanan, kita melihat sekarang ini, apalagi pada masa COVID ya, itu banyak ruang-ruang tahanan yang penuh gitu ya, crowded gitu. Artinya seharusnya kan tahanan bisa ditahan dan kemudian diberikan ruang yang cukup nyaman bagi mereka. Artinya ini ruang tahanan ini bukan tempat untuk menghukum gitu ya, melainkan tempat untuk mempercepat proses penyidikan. Nah, oleh karena itu jangan sampai overcrowded. Tapi kebanyakan karena kasus COVID, ruang tahanan overcrowded. Ada yang misalnya daya tampungnya katakan 50 gitu ya, itu bisa lebih gitu, bisa sampai 100, model-model seperti itu. Itu kita jumpai pada masa COVID. Nah, yang kedua juga permasalahannya kebijakan untuk melakukan penahanan ini biasanya diambil tanpa mempertimbangkan, misalnya kalau kesalahannya hanya kesalahan yang biasa-biasa saja, artinya bukan kejahatan yang berat, itu jangan ditahan gitu. Nah, ini yang rupanya memang masih ada di mindset para penyidik. Bahkan kasus-kasus yang sebetulnya masih bisa tahanan luar ya, dalam artian tahanan kota atau tahanan selain penahanan di ruang tahanan, itu bisa dilakukan tanpa harus menahan. Nah, kebijakan ini yang mesti harus dilakukan. Kemudian kedua, saya melihat CCTV itu kurang banyak dipasang di ruang-ruang penahanan. Nah, kemudian kedua juga saya melihat patroli ini yang seharusnya dilakukan terus-menerus. Nah, setidaknya kalau berdasarkan SOP 1 jam sekali mesti harus berpatroli. Nah, yang untuk kasus Lubuk Linggau ini saya melihat anggota dalam melakukan lidik sidik perlu harus dibekali dengan body camera untuk mencegah agar tidak terjadi penyiksaan kepada orang yang disidik seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Pungki Indarti dari Kompolnas telah bergabung bersama kami di iNews Sore.